Jadi momentum disebut sebagai besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini nih. Kita punya suatu benda, misalnya bola ya. Bola ini bermassa M, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V. Kita bisa ukur seberapa sulit benda ini untuk dihentikan dengan besaran disebut sebagai momentum, dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V. Nah, artinya semakin besar massa dan semakin besar kecepatan, maka momentumnya akan jauh lebih besar. Nah, ini disebut sebagai momentum. Nah, tapi guys, kita akan belajar materi mengenai momentum sudut, suatu konsep yang baru yang mirip-mirip dengan konsep momentum yang sebelumnya, yaitu momentum sudut. Kita bisa definisikan momentum sudut sebagai berikut. Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Konsep sini adalah yang berputar. Kalau dalam momentum, ini adalah gerakan translasi. Nah, apa yang translasi? Translasi adalah pindah tempat. Ada perpindahan posisi, perubahan posisi. Misalnya bergerak dari titik A ke titik B. Nah, maka momentumnya bisa kita hitung menggunakan rumus M kali V. Tetapi dalam momentum sudut, itu kita akan hitung seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Nah, bagaimana rumusnya nih? Kita akan lihat menggunakan perbandingan tabel kembali. Saya akan review kembali di sini perbedaan antara translasi dan rotasi. Pada translasi, saya punya tingkat kemalasan benda untuk bertranslasi dirumuskan sebagai massa atau M. Dalam rotasi, tingkat kemalasannya disebut sebagai momen inersia. Analoginya adalah momen inersia atau lambangnya I. Nah, dalam translasi saya juga punya kecepatan nih. Kecepatan dengan lambang V. Kalau dalam rotasi yang berubah adalah sudutnya berarti kecepatan sudut. Kecepatan sudut dengan lambang omega. Nah, berarti kalian bisa tebak rumus dari momentum sudut, tinggal pakai analogi. Massa pasangannya inersia, berarti momentum sudut rumusnya adalah I dikali, kalau dalam momentum M kali V, berarti kalau dalam momentum sudut I kali omega. Nah, itu adalah rumus dari momentum sudut dengan lambang L. Jadi L bisa kita hitung menggunakan rumus I kali omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, apa satuan dari momentum sudut? Tinggal kita lihat kecepatan sudut, rad per second, momen inersia, kilogram meter kuadrat. Tinggal kamu kalikan dapat momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung momentum sudut. Seberapa sulit sih kita menghentikan benda yang berputar tersebut? Bisa dihitung menggunakan rumus momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Nah, tentu kan sudah bisa menebak-nebak nih. Berarti ada hukum kekekalan momentum sudut. Kok bisa? Karena dalam video saya sebelumnya mengenai momentum, kita punya yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Dengan syarat, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem adalah kekal.